bahwa Panji Gumilang ternyata sesuatu yang disangkal-sangkal selama ini, sekarang bukti-bukti mereka lah yang berbicara. 96 saya terakhir keluar karena saya udah ngelihat gerakan Panji Gumilang ini udah sasar gitu kan, udah sesat gitu kan. Bangsa apa kita nih? Bangsa robot dibikin oleh satu orang itu, Panji Gumilang itu loh. Tangkap dia. Halo, Assalamualaikum sahabat Bilik Kreator di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Pulau Rote. Jumpa lagi dengan Bang Kreator. Kali ini menindaklanjuti video terdahulu, Panji Gumilang sesat, alumni Kontor angkat bicara. Kalau Anda lihat di kolom komentar, itu banyak sekali pro dan kontra. Anda yang berkomentar pro dengan Panji Gumilang, sehingga seolah mendegradasi atau menafikan kesesatan Panji Gumilang. Ada kemudian yang membenarkan kesesatan itu. Artinya keberatan-keberatan netizen tentang kesesatan Panji Gumilang sudah cukup terjawab oleh komentar-komentar balasan dari sesama netizen. Dan Anda, kita semua bisa membaca itu semua dalam semua komentar, dan Anda bisa mengambil conclusion atau kesimpulan seperti apa. Dalam kesempatan kali ini, agar sahabat Bilik Kreator tidak menilai channel ini abal-abal, channel ini tidak asal unggah, tidak asal mencari viewer, ya. Viewer itu merupakan dampak atau akibat saja, tetapi yang ingin kita berikan adalah nilai-nilai di sini. Baik, Bang Kreator akan menunjukkan satu fakta, kesaksian dari beberapa orang-orang yang pernah terlibat di dalam kesesatan itu. Kesesatan dalam hal ini adalah kesesatan secara politis. Kalau kesesatan secara keagamaan sudah pastilah ya, sudah tidak perlu kita bahas lagi karena sudah memiliki dasar yang berbeda pandangan. Kalau kita mazhab itu ya mazhab Maliki, Hanafi, mazhab Syafi'i, 4 mazhab itu yang masyhur. Kalaupun ada mazhab yang kelima dan seterusnya, itu sudah di luar pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau ada mazhab non-agama yang dijadikan dasar untuk melakukan peribadatan, itu sudah bagi Bang Kreator sekali lagi sudah tidak perlu pembahasan karena sudah nyata kesesatannya. Dalam hal ini bukan lagi masalah mazhab keagamaan yang kita persoalkan karena itu sudah selesai itu. Tetapi kita akan memberikan bukti-bukti, komentar-komentar bagaimana bahwa Panji Gumilang ternyata sesuatu yang disangkal-sangkal selama ini, sekarang bukti-bukti mereka lah yang berbicara. Mereka para pelaku sejarah kaitan Panji Gumilang dan NII. Nah, ini satu kesesatan politik, kesesatan berbangsa dan bernegara, dan bisa mengkhianati kedaulatan negara Republik Indonesia NKRI. Baik, tanpa berpanjang kata, dari kita ambil dari sumber yang sedemikian valid dari acara ILC Bang Karni, dan di situ tampak beberapa pejabat kepolisian dan beberapa orang-orang penting negeri ini hadir di situ, bagaimana kesaksian mereka yang secara langsung terlibat dalam kegiatan NII Az-Zaitun. Mudah-mudahan cukup memberikan jawaban bahwa yang kita utarakan sebagai kesesatan itu adalah benar adanya. Terima kasih. Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak saya itu bupati Setelah jadi bupati dibayar lagi nggak utang-utang itu? Setelah mantunya jadi. Ketahuan saya kemarin dia di waktu Muharram, 1 Muharram itu ada saya rekam videonya, dia menyumbang atas nama toko Edut 17 juta dia menyumbang. Padahal dia miskin. Tidak ada apa-apa lagi. Pindah-pindah aja cuma pakai gerobak sama kardus-kardus. Itulah NII, Pak. Otaknya yang dicuci itu. Sudah berapa nih korban ini? Masa kita rakyat Indonesia nggak malu apa di luar negeri begitu? Orang-orang berlomba untuk sains dan teknologi, dan kita apa terpuruk seperti ini? Bangsa apa kita nih? Bangsa robot dibikin oleh satu orang itu, Panji Gumilang itu loh. Tangkap dia. Tolong adili. Itu aja, demi satu orang itu apa, demi negara bangsa ini, anak-anak kita ini.
Jadi saya minta kepada kepolisian, saya berterima kasih dengan SBY kemarin telah menyatakan dengan pidatonya, telah menanggapi apa keluhan-keluhan rakyatnya. Itulah seorang presiden. Saya minta tindak tegas lagi setelah ini. Tapi jadi menurut Ibu, walaupun sudah bupati tetap miskin, rakyatnya lebih miskin lagi dong. Ya, salahnya dia bupati Jakarta Selatan. Kalau dia wali kota Jakarta Selatan, dia tidak miskin. Saya ke Pak Umar Abduh. Ada korban juga? Ada korban zaman dulu? Ya. Tahu berapa? Ya, terima kasih Pak Karni. Saya 87 itu di Bina, 89 saya di Baiat, 90 saya dilantik jadi aparat desa, 92 saya dilantik jadi camat di Bekasi. Gitu. Oleh aja. Oleh ini. Nah, pada saat 88 ya, saya ketemu dengan Panji Gumilang, dalam bahasa lain dalam nama saat itu adalah Abu Toto. Saya dibina secara langsung oleh beliau dan dengan binaan-binaan yang mengarah kepada bahwa kita ke depan harus menjadi masyarakat yang secara pendidikannya lebih maju begitu. Itu udah ada gambaran seperti itu. Ada sempat ke Zaitun belajar? Saat itu saya ada setelah diresmikan Al-Zaitun, saya diundang oleh sebuah lajnah KW9 untuk ditarik menjadi guru di sana, mudaris di sana. Ada jadi guru? Cuma saya tidak ditarik jadi guru di sana, cuma saya tetap di teritorial gitu Pak. Di teritorial Bekasi? Di Bekasi. Sekali berapa waktu Anda ke Zaitun? Saat itu 96 saya terakhir keluar. Kenapa? Karena saya udah ngelihat Al-Zaitun gerakan Panji Gumilang ini udah sasar gitu kan, udah sesat gitu kan. Kok bisa ada tiba-tiba sadar begitu sekian lama? Ya ternyata nih satu hal lagi Pak Karni, ya saya nih udah habis harta saya. Kenapa? Karena saat itu ya Panji Gumilang atas nama negara Islam Indonesia itu minjam uang kepada rakyatnya, pinjam uang dalam bentuk emas, dan saya meminjamkan kepada Panji Gumilang itu emas 1 kilo Pak. Milik siapa 1 kilo? Yaitu dalam rangka membuat. Milik Anda sendiri, milik ya, keluarga? milik keluarga saya saat itu dikumpulin, keluarga saya masuk juga, terus kemudian bersepakat untuk meminjamkan gitu kan, dengan jaminan 5 tahun itu akan balik, masalahnya begitu. Ya jadi begini. Adiknya 4 orang masih di sana? Adik saya masih aktif, malah dia jadi wilayah di Jabar Utara. Gubernur juga? Terus dua keponakan saya juga masih bersekolah di sana. Ada nggak tarik mereka keluar? Ya ini kata dia sih masalah akidah, dan mereka berkeyakinan saya ini udah kafir, udah murtad begitu. Oh, balik kafir lagi? Gitu. Setelah Anda keluar, ada nggak ancaman terhadap Anda? Ya ada lah gitu kan, ada konsekuensi itu. Dalam bentuk? Ya dalam bentuk omongan ya, cuma omongan saja gitu kan. Ada ditelepon, ancaman itu kan, didatangin? Ada ya, sampai setahun saya itu. Setahun saya dicari begitu kan. Anda melarikan diri? Ya ngumpet aja gitu Pak. Terus keluarganya nggak didatangin? Ya didatangi juga gitu kan. Itu mah kemudian keluarga saya pindah karena udah habis ya ekonomi saya, keluarga saya ya kemudian pindah ke Bogor gitu. Saya ingin dari Pak Umar Abduh. Pak Umar Abduh yang menulis kata ibu itu yang ditulis itu benar semua. Apa ini? Saya nggak ngerti ini. Karena saya nggak ada yang merekrut saya barangkali. Terima kasih. Jadi sebagai orang yang bersama-sama dengan para korban dan terbawa tanggung jawab, saat itu saya berada di LPPI, Lembaga Penelitian dan Pengajian Islam. Jadi mengkaji tentang aliran-aliran sesat. Jadi ketika tugas itu saya dapatkan, maka saya melakukan
upaya mencari data-data kepada seluruh mantan teman-teman Abu Toto ini. Jadi Abu Toto ini confirm dia yang Panji Gumilang. Panji Gumilang. Dia tadi nggak mengaku bahwa dia yang Abu Toto. Ya, itu kan dia bilang seperti yang di media, banyak orang yang menyatakan atau memanggil saya Abu Toto, tapi nama saya bukan Abu Toto. Jadi diplomasi seperti ini kan memang diplomasi NII. Baik. Ya. Terus ada data-datanya bagaimana caranya? Anda datang ke situ, Anda wawancara dia. Saya Anda tidak riset. sampai mewawancara dia, tapi orang-orang yang merekomender dan orang-orang yang sudah tertipu semuanya. Jadi termasuk Salahuddin, termasuk orang-orang yang sangat banyak. Pada saat itu ada yang sudah sampai menjadi murid, ya. Bahkan ada yang jadi dokter di sana atau menjadi karyawan. Itu semuanya kita wawancarain. Abu Toto kan sulit ditemuin. Anda pernah datang nggak ke situ? Saya datang ke sana sekitar 4 kali. 4 kali dan tidak bisa ketemu dia. Tidak bisa ketemu dia. Alasannya dia nggak ada. Ya bukan. Ya biasanya di alasan tidak ada di tempat. Saya akan ingin tahu setelah ini apa kesimpulan Anda terhadap Zaitun ini. NII-nya sama Zaitunnya? Dua-duanya ya? Zaitun. Oke. Dan kemudian bagaimana keterlibatan pemerintah yang juga dituduh, termasuk sekarang juga dituduh Golkar sama Partai Demokrat. Pak Endro juga itu? Pak Endro juga dituduh. Iya. Makanya saya ingin tahu Anda menjelaskannya. Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Sebenarnya ini persoalan yang sangat serius. Bayangkan kalau anak-anak Anda yang dibujuk untuk demikian, betapa hilangnya masa depan dia dan masa depan Anda juga sebagai orang tuanya. Sebelum kembali ke Mas Abu Umar Umar Abduh, ke Ibu lagi, Ibu pernah melapor? Oh, saya yang lapor. Kemana? Mabes Polri itu dari tahun 2001 dengan Pak Umar Abduh juga sampai rame-rame. Terus? Waktu itu Kabah Humasnya masih Pak Saleh Saab. Kebetulan beliau waktu itu sama-sama saya naik haji, jadi saya agak sedikit bisa akses ke situ gitu loh. Terus dibantu gak? Ada penyelidikan Cuman gak? kita di data-data aja di BAP segala itu, tapi Panji Gumilangnya dipanggil gak? oh enggak. Atau yang merekrut anak Ibu? Enggak. Tidak ada yang manggil-manggil begitu. Ya, polisi waktu itu mungkin dia tidak mengerti ya hukumnya. Mungkin sampai saat ini juga hukumnya itu nggak ada gitu loh. Pak Salahuddin pernah melapor gak? Kalau saya enggak ya, karena saat itu saya langsung aktif dengan Bang Umar. Jadi kita sama-sama aja. Baik, gitu. terus Mas Umar. Baik, terima kasih. Kita tahu NII ini Saya ingin kesimpulan dari apa yang Anda teliti dan apa yang Anda jadi NII ini adalah bentukan pemerintah dan pernah kemudian sejak tahun 65 sampai 71, 77 ditangkap, kemudian dibiarkan lagi tahun 79, 82, 84, 86 terus ditangkap sampai pada akhirnya muncul. Yang ditangkap siapa? NII-nya. Tokoh-tokoh NII yang level bawah, level 2, level 1 enggak. Nah, ini Panji Gumilang nggak ditangkap kan? Panji Gumilang masih muda pada saat itu. Ya. 78 dia masuk penjara karena ditangkap urusan yang lain. Jadi masalah undang-undang perkawinan pada saat itu. Nah, dia kemudian masuk di KW 9 ini. Saya tidak tahu apakah dia dimasukkan intelijen ataukah memang dia dipakai intelijen. Yang jelas sampai pada tahun 92 dia dikokohkan menjadi pemimpin atau presiden di NII KW 9 ini. Baru kemudian orang-orang yang ditangkap, yang ditahan bersama saya di Cipinang, ada Pak Adah Jailani, ada Uleh Sujai, itu presidennya dulu, presiden yang pernah ditangkap. Ada Jalani. Mungkin Pak Uci Kaligis pernah membela barangkali itu. Ya. Ya, itu ketika bebas, itu langsung menjadi penasehatnya Panji Gumilang. Di Zaitun. Di Zaitun. Oleh Sujai juga demikian. Juga teman-teman saya yang dipenjara di... Anda sendiri di penjara kenapa? Saya Woyla. Oh, terlibat Woyla. Iya. Ali Imron. Iya. Ada hubungan tuh?
kita musuhan secara ideologis. NII dengan NII, karena dengan- NII itu bagi kami sesat. Yang ada negara Islam saja. Kalau negara Islam Indonesia pasti bikinan itu. Oh, jadi Anda di pihak negara Islam? Bukan, saya ingin hanya masyarakat Islam saja, jamaah Islam saya. Jamaah Islam. Ya, Jadi ini aliran Imron. aliran ya. Kalau mungkin sama Pak Endro dibilang Wahabi itu barangkali. Oh, enggak, dia juga Wahabi. Saya juga Wahabi. Beda-beda. Terus apa hasil penelitian? Jadi kesimpulannya, saya melihat ini sengaja dipelihara, saat itu dibantu oleh Pak Harto. Semua kebutuhannya hasil penelitian dan pengakuan dari orang-orang yang sudah keluar, mereka tahunya 1,3 triliun itu untuk membantu. Kalau tanahnya dulu tanah tutut, yang maunya rencana untuk penggemukan sapi di sana. Tetapi yang dibangun adalah pesantren, 200 hektar untuk pesantren saja. Dan jelas, saya tidak tahu apakah Pak Hendro, abang kita ini, sebagai kepala BIN itu melanjutkan Ali Murtopo atau bagaimana? Saya nggak tahu, padahal sudah reformasi gitu. Jadi maksud Anda yang bikin ini Ali Murtopo dulu? Dulu Ali Murtopo, ya betul Ali Murtopo. Benny Murdani? Benny Murdani enggak? Enggak. Ali Murtopo? Ali Murtopo. Benny Murdani dengan Ali Murtopo itu beda. Ya, oke. Kalau Pak Hendro itu anak buahnya Benny Murdani. Ya, beda dong dengan Ali Murtopo. Terus? Ya. Nah, jadi karena NII yang seperti ini dibiarkan dan memang ditumbuhkan, sengaja dibuat oleh Buat pemerintah. apa pemerintah menumbuhkan itu? Merusak Islam itu. Merusak supaya negara Islam itu memang jelek. Orang yang bercita-cita menegakkan negara Islam itu adalah pasti buruk seperti kelakuannya Panji Gumilang. Itu tujuannya. Karena semua komunitasnya ini, produk dari NII pimpinan Panji Gumilang adalah penipu semuanya. Jadi sekarang seperti ada Imam Supriyanto itu ada di sini. Sebentar. Bebaskan saya. Imam Supriyanto itu sudah menyatakan keluar. Tapi saya yakin belum keluar dia ini. Dia bilang 2007, padahal 2009 kita punya data masih di sana. Videonya ada, kita punya itu. Jadi Saya ingin tahu dari Anda, setelah Anda teliti, bisa saja kan Panji Gumilang mendirikan Zaitun, kemudian orang-orang yang dia tugaskan menipu di luar. Oh tidak, ada aliran dana yang dari bawah sampai ke atas. Ada data-data di bawah yang tingkat desa, itu semua yang terkait hubungannya, izin dan lain sebagainya dari Zaitun. Oke, Jadi kalau kita bisa lebih gampang lagi, uang sebagaimana yang juga dikuatkan oleh Imam Supriyanto, uang Panji Gumilang Abu Ma'arik itu diantaranya disimpan di Bank Senturi, di Bank CIC dulu itu. Tahun 2002 kami sudah melaporkan koordinasi dengan Mabes Polri sebanyak sekitar 770 miliar. uangnya Zaitun. Uangnya Zaitun, atas Senturi nama Bank. Abu Ma'arik, Bank CIC pada saat itu.